Hai, shalom saudara, apa kabar? Selamat datang dalam segmen kerinduanku. Saya berdoa agar hari demi hari saudara makin cinta Tuhan, penuh berkat, penuh mukjizat, agar melalui hidup saudara nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, dan sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempelajari pada hari ini, judul renungan adalah In His Time, pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 3 jenis waktu yang kita tahu. Yang pertama adalah kronos, adalah waktu yang biasa, yang selalu ada. Yang kedua adalah aion, adalah waktu yang lama sekali, waktu tanpa batas. Dan yang terakhir yang ingin saya bahas adalah kairos, yaitu waktu yang tepat atau waktu yang benar. Bagaimana kita dapat mengalami waktunya Tuhan? Nah, kita akan katakan demikian. Bagaimana kalimat indah pada waktunya itu tergenapi dalam hidup orang percaya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11a mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah sutradara yang gak mungkin gagal, gak mungkin salah. Memang ada adegan-adegan yang kita gak duga. Sama seperti sebuah film, itu hanya sebuah pemanis buat hidup ini menjadi seru dan berwarna. Kalau menjahit hanya warna putih aja, maka gambarnya gak akan indah. Perlu ada warna merah, perlu ada warna kuning, dan terkadang Tuhan pakai benang warna hitam. Tapi kadang-kadang warna benang hitam juga dipakai untuk membentuk bingkai atau gambar. Warna tersebut ketika kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan, kita lihat dari big picture-nya, maka kita akan melihat menjadi sebuah satu kesatuan yang indah, membentuk sebuah rangkaian yang manis. Dan ketika kita telah melewati ini, kita menyadari bahwa ternyata selama ini Allah turut bekerja di belakang mendatangkan kebaikan. Jangan melihat hidup ini dari keadaan hari ini atau dari satu kejadian. Itu namanya nggak fair. Tapi lihat, jangan karena satu hal buruk kita bilang hidup kita buruk. Jangan karena satu hal yang berat kita bilang hidup kita berat. Tapi kalau kita lihat the whole picture, gambaran sepenuh-penuhnya, maka kita akan melihat bahwa banyak orang menganggap bahwa hari ujian adalah hari yang sangat berat. Aduh capek banget, aduh berat banget ujian, aduh ujian air panas pada masa saya. Tapi banyak orang juga sepakat bahwa waktu SMA adalah waktu yang sangat membahagiakan. Kemarin saya ngobrol sama beberapa orang tua yang mereka cerita tentang anak mereka. Ceritanya lucu-lucu. Mereka cerita ketawa-ketawa. Oh dulu dia begini, waduh nakal, begini-gini, segala macam. Tapi orang tuanya udah ketawa-ketawa, udah senyum-senyum, udah happy. Dan tiba-tiba istri saya nyeletuk ngomong begini. Kalau sekarang ceritanya lucu ya tante ya. Waktu itu gimana perasaan? Waduh, kata mamanya. Waktu itu dongkolnya minta ampun. Waktu itu teriak mulu kerjaannya, marah-marah mulu. Tapi kalau sekarang, dan anaknya ada di depan kami semua, ketawa-ketawa juga, wah, katanya gitu. Saya percaya itu kehendak Tuhan nanti. Masa-masa sukar hari ini akan ada buat kita ketawain nanti. Sampai kita nengok ke belakang, ngomong sama teman kita, ngomong sama istri kita, ngomong sama orang-orang yang kita sayang, bilang gila ya, gila ya, gila ya. Tapi lihat, Tuhan memelihara. Tuhan menolong kita. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Laut yang bergelora akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Kejadian 16 ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak.
Dari kisah tadi kita tahu bahwa ada ketidaksabaran di sana. Ada sebuah keraguan. Bahkan ada sebuah penuduhan kepada Allah. Sarah sudah masuk ke dalam pikiran Abraham bahwa seakan-akan Allah nggak peduli. Seakan-akan Allah nggak menepati janjinya. Hati-hati, jangan coba-coba bantu Tuhan. Suatu hari ada kepompong dekat rumah saya. Dan keponakan saya karena lihat kupu-kupunya mau keluar, dibantuin. Dan saya bilang, udah jangan. Lo kok jangan, kenapa? Itu prosesnya dia. Itu momennya dia. Kalau kita bantuin, dari mana dia beroleh kekuatan? Anak saya Genesaret, kadang-kadang saya biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Tentunya masalahnya bukan masalah soal keuangan dan sebagainya, tapi permainannya, setting mainannya, bangun mainannya. Karena kalau saya selalu selalu intervensi, kapan dia belajar menyelesaikan masalah? Sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari untuk kita dapat mengalami kairosnya Tuhan? Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11b mengatakan demikian. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah memiliki kesabaran dalam menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua adalah memiliki kepercayaan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas rencananya. Sebuah kisah yang sangat menarik dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Alkitab mengatakan bahwa Lazarus mengalami sakit keras. Alkitab mengatakan bahwa mereka, Tuhan Yesus dan murid-murid, sengaja menunggu 2 hari. Saya percaya Alkitab katakan ketika Yesus datang menjumpai Maria, Marta, Yesus berkata, adalah baik bagimu, aku datang hari ini, supaya kamu dapat belajar percaya. Mempercayai bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik. Ada kalanya dalam hidup ini, kita melihat kayaknya hidup berat, kayaknya ada tantangan, kayaknya Tuhan gak peduli, kok kayaknya gak habis-habis. Percayalah bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan menyiapkan hari depan yang indah dan luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk kita dapat mengalami kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Efesus 5, 15, 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga adalah mempergunakan waktu dengan bijak. Tuhan memang di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. Tahukah saudara yang lebih mahal dari uang apa? Waktu. Uang bisa dicari, tapi waktu gak bisa dicari. Banyak orang-orang yang berharap ketika dia kerja, cari duit, gak ada waktu buat anaknya. Ketika uang udah punya, dia berharap bisa beli waktu untuk sama anak. Atau ketika papanya masih ada, dia berharap bisa beli waktu papanya masih ada. Pergunakan waktu dengan bijak. Kalau engkau masih anak muda, enjoy masa mudamu, tapi pergunakan dengan bijak. Kalau engkau sudah menikah, pergunakan waktu dengan bijak. Kalau engkau udah punya anak, pergunakan waktu dengan bijak. Waktu itu lurus, saudara. Kalau udah lewat, gak bisa dimundurin. Sampai terus. Hari ini apapun yang sudah sedang hadapi, ingat, saat kamu mengira Tuhan diam, padahal di saat itulah Tuhan sedang bekerja mengerjakan perkara-perkara gagah perkasa bagi setiap kita. Bagikan kabar baik ini bagi setiap mereka di luar sana. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Bagi saudara yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan jangan lupa bagikan kepada orang-orang di luar sana. Yang punya surga, crazy love you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.